Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dubadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara. Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri mengalihkan tatapan matanya ke belakang Pradabasu. Matanya amat tajam menatap Gagak Bongol yang duduk bersila. Gagak Bongol merapakkan dua telapak tangannya dalam sikap menyembah. Gagak Bongol menunggu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri paring dawuh. Tetapi Ratu Gayatri merasa belum perlu berbicara dengannya. Apa yang terjadi itu menjadi mimpi buruk berkepanjangan, Tuan Putri Ratu. Pradabasu melanjutkan, tak hanya kematian Mahisa Kingkin, sahabat sejati yang juga adik ipar hamba yang selalu menyelinap dalam mimpi, tetapi apa yang menimpa adik hamba menjadi beban tak tertanggungkan. Hamba berusaha keras untuk melupakan, namun karena setiap hari hamba harus bertatapan muka dengan anak yang mereka tinggalkan, hamba tak mungkin melupakan. Meski 9 tahun telah lewat, hamba tak mungkin melupakan. Hamba merasa terharu karena Tuan Putri Ratu telah berkenan meminta hamba untuk mengabdi kembali di Kesatuan Bayangkara. Namun hamba tak mampu. Beribu ampun, hamba mengartikan pengabdian hamba tak harus hamba salurkan lewat Bayangkara semata. Hamba punya banyak jalan agar berguna bagi negeri ini, sebagaimana Gagak Bongol juga memiliki caranya sendiri mengabdi pada negerinya. Gagak Bongol yang telah membunuh orang yang tak bersalah telah menjadi penyebab adik hamba mati bunuh diri, dan keponakan hamba kehilangan hak yang mestinya menjadi miliknya, hak untuk tumbuh dan berkembang dengan limpahan kasih sayang ayah dan ibunya. Jawaban atas permintaan agar mau kembali menyatu dengan pasukan khusus Bayangkara telah diberikan. Agaknya Pradabasu telah kukuh dengan pendiriannya. Jawaban Pradabasu itu menyebabkan isi dada Gagak Bongol yang menggumpal menjadi makin bergumpal. Gagak Bongol merasa isi dadanya amat sesak dan sulit bernapas. "Apakah kau akan menyampaikan sebuah pertanyaan, Gajah Mada?" bertanya Ratu Rajapatni. Gajah Mada agak kaget, tetapi segera menata diri. "Hamba hanya terkejut, Tuan Putri Ratu," jawab Gajah Mada. "Hamba tidak menyangka ada hubungan yang amat pribadi antara mendiang Mahisa Kingkin dan Adi Pradabasu. Hubungan yang ternyata bahkan sampai berupa kakak dan adik ipar. Hamba sama sekali tidak menyangka. Hamba mengira keakraban yang terjalin antara Pradabasu dan mendiang Mahisa Kingkin adalah karena persahabatan mereka yang terjalin akrab sebagaimana umumnya hubungan di antara Bayangkara." Pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri lebih mengagetkan lagi. Pertanyaan itu ditujukan kepada Gagak Bongol. "Dan apakah pendapatmu, Gagak Bongol?" tanya perempuan tua itu. Gagak Bongol terkejut dan kebingungan. Lebih terkejut lagi Pradabasu yang sama sekali tak menyangka Gagak Bongol berada di belakangnya. Pradabasu segera menoleh. Dua orang yang berselisih paham itu bersirobok pandang dengan tatapan mata yang sama-sama merah, mewakili warna hati masing-masing yang bergolak. Pradabasu kembali mengarahkan pandangan matanya kepada Ratu Gayatri, namun sejenak kemudian Pradabasu menunduk. "Bongol," suara Ratu Gayatri terdengar tenang tertuju pada Gagak Bongol. "Hamba Tuan Putri," jawab Gagak Bongol dengan suara serak. Gagak Bongol menyempatkan merapikan duduknya.
kau menyimak dengan utuh apa yang diceritakan Pradabasu?" Gagak Bongol mengangguk. "Hamba Tuan Putri, hamba adalah salah satu pemeran dari lakon pahit yang diceritakan Adi Pradabasu. Meski peristiwa itu telah berlalu 9 tahun lamanya, sudah menjadi bagian dari masa silam, amat sulit bagi hamba melupakan. Hamba tak mungkin melupakan dengan segenap rasa penyesalan yang tumbuh di hati hamba. Sebagaimana Adi Pradabasu, hamba juga terbebani oleh peristiwa itu, walau beban itu sama sekali tak ada seujung kuku dibanding beban yang disangganya. Lebih-lebih ternyata ada bagian dari cerita lama itu yang tak hamba ketahui, bahwa Maisa Kingkin ternyata meninggalkan seorang istri yang mengambil pilih lampus diri dan meninggalkan seorang anak. Hamba sangat menyesal Tuan Putri. Andai saja hamba boleh memilih, hamba akan lebih senang andai waktu itu bisa diputar kembali. Hanya saja yang terjadi telah terlanjur terjadi dan tak mungkin diubah lagi. Meski demikian, masih ada kesempatan untuk setidak-tidaknya menuntaskan yang belum tuntas, merampungkan yang masih belum rampung, dan menyempurnakan yang masih belum sempurna." Udara mengalir lembut, tidak mengusik jendela yang terbuka untuk berderit, tidak mengusik dedaunan untuk bergoyang lebih kasar. Udara mengalir dengan amat lembut, memberi kesempatan pada senyap untuk bicara, pada hening untuk bicara, tak memberi kesempatan untuk bersuara atas benang jatuh. Bahkan tarikan napas mereka yang hadir di ruangan itu, maka hening sekali ruangan itu. Bayangkara Pradabasu menyimak ucapan Gagak Bongol dengan penuh perhatian. Diresapkannya kata-kata itu satu demi satu hingga menyusup jantung ke dalam hatinya. Pradabasu merasa inilah saatnya ia mendengar apa kata hati orang yang membunuh Maisa Kingkin itu. Gajah Mada membeku bagai kepala yang terbuat dari gumpalan batu paling keras yang diperoleh dari ukuran lahar Gunung Kelut, atau bisa jadi batu yang keluar dan terlempar dari gunung itu saat meledak beberapa tahun lalu. Atau Gajah Mada adalah patung itu sendiri di dalam tempat duduknya. Mahapati Aryatadah yang tua, yang tubuhnya makin kurus seiring bertambahnya usia, ikut memperhatikan pembicaraan yang terjadi serta berusaha menebak keputusan macam apa yang akan diambil Gagak Bongol setelah Pradabasu yang lenyap beberapa tahun lamanya itu muncul kembali. Mahapati Aryatadah menelan ludah yang mulai terasa pahit. Gajah Enggon menahan napas, lalu menghembuskannya amat pelan. Dadanya terasa sesak. Perselisihan antara Pradabasu dan Gagak Bongol telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Srijaya Negara sampai harus turun tangan memberikan penyelesaian, namun rupanya Pradabasu masih membawa rasa tidak puasnya. Cerita tentang istri Maisa Kingkin yang mati bunuh diri dan anak lelaki yang ditinggalkannya, Gajah Enggon sama sekali tidak memiliki keterangan itu sebelumnya. Gajah Enggon yang juga menggunakan nama Pradamba itu amat bisa merasakan beban berat macam apa yang disandang sahabatnya yang menghilang beberapa tahun lamanya itu. Ratu Gayatri menatap Gagak Bongol dengan tidak berkedip. Menuntaskan yang belum tuntas, merampungkan yang masih belum selesai, dan menyempurnakan yang masih belum sempurna. Apa yang kau maksud dengan kata-katamu itu, Gagak Bongol? Gagak Bongol menunduk, bibirnya agak bergetar saat akan berbicara karena gejolak yang membuncah dan menggelegak di dadanya. Namun betapapun beratnya, Gagak Bongol memang harus berbicara. "Hamba Tuan Putri," jawab Gagak Bongol, "hamba berpendapat keputusan yang dijatuhkan oleh mendiang tuanku Sri Baginda Jaya Negara kala itu masih belum mewakili rasa keadilan."
Hamba sangat siap jika keputusan itu harus dikaji kembali. Hamba siap bila harus dihadapkan di depan undang-undang Kutara Manawa. Dengan ketulusan hati, hamba ingin mendapatkan hukuman, supaya dengan demikian hamba segera terbebas dari mimpi buruk, rasa bersalah yang selalu menghantui perjalanan hidup hamba. Bila hamba harus menghadapi hukuman mati, hamba tidak akan menghindar, seperti apa yang pernah dilakukan Sora menghadapi tuntutan Lembu Taruna. Ratu Gayatri merasa dadanya agak sesak. Ratu Gayatri memberikan tatapan matanya kepada Aryatada. Melalui tatapan mata itu, Ratu Gayatri meminta kepada Patih Amangkubumi itu untuk memberikan jawaban. Aryatada yang tanggap pada Sasmito segera merapatkan kedua telapak tangannya. Gajah Mada memejamkan mata. Dalam memejam, Gajah Mada merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Namun Gajah Mada menunggu giliran. Akan berbicara setelah nanti Mahapati Aryatada berbicara. Hamba mohon izin menyampaikan pendapat hamba Tuan Putri, kata Aryatada. Silahkan Paman, jawab Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Aryatada menyempatkan diri memperbaiki sikap duduknya sebelum berbicara, juga menyempatkan menggeretaki wajah Pradabasu dan Gagak Bongol bergantian. Aryatada juga menyempatkan memejamkan mata sejenak untuk menenangkan diri. Menurut hamba, Aryatada berkata, keputusan yang diambil mendiang Tuanku Srijaya Negara sudah benar. Gagak Bongol hanya bernasib sial karena berada di tempat yang salah, lalu mendengar keterangan yang salah yang mendorongnya melakukan tindakan yang salah. Letak kesalahan ada pada Singaparpen, si Bangu Lumayang. Ia yang bersalah karena berkhianat, mengkhianati teman-temannya, mengkhianati pasukan Bayangkara. Akibat dari fitnah keji itu menyebabkan Gagak Bongol mengambil tindakan yang pasti akan dilakukan oleh Bayangkara yang lain. Hening menggeretak. Aryatada menyempatkan memperhatikan raut muka Pradabasu dengan seksama. Aryatada melanjutkan, Bongol bernasib sial karena terjebak dalam permainan fitnah yang dilakukan telik sandi mata-mata pihak musuh. Menurut hamba, keputusan Baginda Jaya Negara sudah benar. Terasa pahit sekali memang, tetapi apa boleh buat, Pradabasu harus menerima keadaan itu. Semua menyimak pendapat Aryatada dengan cermat dan penuh perhatian. Gajah Mada menunduk, membenamkan tatapan matanya ke bumi di depannya. Gagak Bongol sibuk menelan gejolak yang mengadu-ngadu mengguncang isi dadanya. Akan halnya Pradabasu, raut mukanya yang datar tenang dan damai sangat bertolak belakang dengan gugatan yang dilemparkannya selama ini. Mata Gagak Bongol terlihat merah. Gajah Mada, apa pendapatmu? Bertanya Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Patidaha Gajah Mada mengisi paru-parunya lebih dahulu melalui tarikan nafas sedikit mengombak. Gajah Mada merapatkan telapak tangannya dan oleh gejolak isi hatinya, ia berbicara masih tetap dengan sikap itu. Betapapun isi pembicaraan di ruang khusus itu tidak merangsang jantung Gajah Mada berpacu lebih kencang, apalagi sampai berdebar-debar. Sungguh amat berbeda dengan sikap Pradabasu dan Gagak Bongol, bahkan Gajah Enggon. Orang yang paling tenang menyikapi keadaan itu hanya Ratu Gayatri yang telah sempurna dalam mengambil jarak terhadap hal-hal yang bersifat urusan duniawi. Gajah Mada mempersiapkan diri menjawab, hamba bisa memahami gejolak dan beban berat selama ini diam-diam disangga oleh Adi Pradabasu. Bukan karena hamba sependapat dengan Paman Aryatada, namun pendapat hamba lebih karena isi undang-undang Kutara Manawa. Tak ada satu pasal pun dalam kitab itu yang bisa digunakan untuk menghukum Gagak Bongol. Lalu hening, senyap tidak pernah berhenti mengalir.
amat berbalikan dengan upacara pemakaman yang berlangsung sebelumnya yang amat hingar-bingar. Angin semilir berembus lembut melalui jendela yang terbuka, membawa bau kemenyan dari pahoman. Meski hanya semilir, angin itu mampu menggeser jendela untuk lebih terbuka. Semilir angin pula yang menyebabkan daun-daun pisang bergoyang mobat-mabit bagai orang melambaikan tangan perpisahan. Namun, seorang emban bertubuh gemuk memiliki sumber keringat yang berlimpah dan tumpah ruah. Emban yang duduk beristirahat di dingklik kayu di luar ruangan utama itu sibuk berkipas diri. Semilir angin sama sekali tidak mampu meredakan gerahnya. Emban itu benar-benar mandi keringat. Kenangannya terhadap bagaimana Sriwijaya Negara disemayamkan melalui pembakaran layon menumbuhkan kesan yang begitu mendalam yang pada ujungnya menjadi penyebab keringat terperas dari tubuhnya. Emban gemuk itu pusat perhatiannya tertuju kepada bocah yang oleh Pradabasu dititipkan kepadanya. Bocah yang memiliki wajah sangat khas itu pendiam sekali. Diajak berbicara dengan cara apapun tak mau menjawab, diberi senyum tak digubris sama sekali. Bahkan beberapa jenis makanan yang disediakan untuknya sama sekali tidak dilirik. Emban gemuk itu merasa agak kasihan. Ia merasa ngeri membayangkan memiliki anak dengan keterbelakangan jiwa macam itu. Ketika Gajah Mada akhirnya mengurai telapak tangannya yang merapat dalam sembah adalah bersamaan dengan ketika Gagak Bungol memulai melakukan hal yang sama. Ratu Rajapatni Biksuni yang tanggap segera mengangguk memberi izin untuk berbicara. Hamba sangat menghargai pendapat Paman Tadah. Hamba juga menghargai pendapat Kakang Patidaha. Akan tetapi, menurut hamba akan menjadi berbeda bila cara pandang itu diarahkan dari anak mendiang Mahisa Kingkin yang telah hamba bunuh itu. Adi Pradabasu tentu sangat menghayati dan bisa mewakili perasaan anak itu yang pasti merasa terlahir dari batu yang terbelah, tidak memiliki ayah dan ibu. Anak peninggalan Adi Mahisa Kingkin itu tentu menganggap Adi Basu adalah ayah sekaligus ibunya. Seseorang dihukum bukan sekedar karena kesalahan yang diperbuatnya, tetapi bisa dari ketidakhati-hatiannya. Ketidakhati-hatian hamba menyebabkan Mahisa Kingkin mati di tangan hamba. Ketidakhati-hatian hamba telah menyebabkan seorang perempuan memilih mati lampu sendiri. Rangkaian sebab yang menimbulkan akibat itu pun masih terus berlanjut. Sebab akibat ketidakhati-hatian hamba menyebabkan seorang bocah tidak tahu apa-apa harus kehilangan orang tua. Padahal kehilangan orang tua itu mempunyai banyak arti dan tak sekedar seperti yang tampak. Namun sungguh kehilangan banyak hal, antara lain hilang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kehilangan limpahan kasih sayang. Di mata bocah itu, orang tuanya mati karena dibunuh dan hambalah tertuduhnya. Ruang yang sudah senyap itu menjadi tambah senyap. Gajah Mada memejam mata. Sejatinya tengah merenungkan kebenaran dari apa yang diucapkan Bungol, yang rupanya merupakan sisi-sisi yang belum tertampung dari kitab Kutara Manawa. Hamba telah melakukan tindakan ceroboh. Hamba tidak hati-hati bertindak. Hamba telah alpa. Sementara yang hamba lihat untuk kecerobohan yang terjadi penyebab matinya seseorang. Ketidakhati-hatian dan alpa yang menyebabkan pihak lain amat dirugikan. Hal-hal demikian itu masih belum tercantum dalam kitab undang-undang Kutara Manawa. Ucapan Bongol itu rupanya mampu memberi kesan yang mendalam di benak Gajah Mada. Gajah Mada mengerutkan kening dan dengan lugas menampakkan apa yang sedang dilakukan. Gajah Mada sedang berpikir keras. Apa yang disampaikan Gagak Bongol itu ia rasakan kebenarannya, bahwa masih ada hal-hal yang belum tercantum dalam Kutara Manawa.
Orang yang tidak sengaja melakukan sesuatu, tetapi berakibat celakanya orang lain, dirugikannya orang lain, atau dirugikannya kepentingan masyarakat luas, mestinya pelakunya dihukum. Oleh karena itu, tambah Gagak Bongol dengan suara makin serak. Tuan Putri Ratu, hamba mohon untuk berkenan membuka kembali peristiwa pembunuhan yang hamba lakukan itu, dan berkenan memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Bila Tuan Putri Ratu Rajapatni Biksuni berkenan memberikan hukuman mati, tidak akan hamba hindari hukuman mati itu. Mungkin memang itulah cara penebusan yang bisa menghapus mimpi buruk yang selalu membayangi hamba. Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri memandang Gagak Bongol lebih lekat, seolah bahkan dengan mengelupas lapis kulitnya untuk mengetahui warna macam apa di balik kulit yang dikelupas. Ucapan Gagak Bongol tidak hanya memberi jejak kesan yang mendalam di lubuk hati Gajah Mada. Sebaliknya, Pradabasu mengalami kesulitan untuk meratakan warna permukaan wajahnya. Pradabasu menunduk amat dalam. "Pradabasu," Ratu Gayatri berkata dengan suara lirih. Pradabasu sangat sibuk dengan diri sendiri. Itu sebabnya Pradabasu tidak mendengar panggilan itu. Barulah ketika Pradabasu menengadah, ia terkejut melihat pandangan Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tertuju kepadanya. Tidak hanya pandangan Ratu Gayatri, tetapi juga pandangan Aryatada. Pradabasu tersadar ada yang terlewat dari perhatiannya. Bergegas, Pradabasu menyembah. "Kau telah mendengar apa yang dikatakan Gagak Bongol?" Pradabasu masih dalam sikap menyembah dan tidak menurunkan tangannya. "Hamba Tuan Putri," jawabnya. "Aku ingin mendengar apa tuntutanmu?" tanya Gayatri. Pradabasu membalas tatapan mata Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri dengan tidak berkedip. Pandangan itu kemudian dialihkan ke permukaan wajah Mahapati Aryatada, serta dengan perlahan Pradabasu mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Mada. Setelah kembali menyembah, Pradabasu beringsut agar bisa bertatapan mata dengan Gagak Bongol. Setelah sekian lama meninggalkan Bayangkara, inilah saatnya Pradabasu berjumpa kembali dengan Gagak Bongol. "Katakan apa tuntutanmu, Pradabasu?" berkata Ratu Gayatri. "Apabila kau wakili anak Maisa Kingkin, tuntutan apakah yang kau ajukan terhadap kecerobohan Gagak Bongol yang menjadi penyebab kematian ayahnya?" Pradabasu memandang Gagak Bongol. Sebaliknya, Gagak Bongol tak merasa segan untuk membalas tatapan mata itu. Jauh di dalam hati Gagak Bongol terpendam kerinduan kepada sahabatnya. Rindu bisa bergaul sebagaimana dulu pernah bersama. Canda dan gurunya itu tak mungkin terjadi karena munculnya ganjalan yang membelah antara mereka. "Mohon izin untuk berbicara belak-belakan, Tuan Putri Ratu," kata Pradabasu. "Jika itu yang kau kehendaki, kau tidak perlu merasa sungkan. Dan sejak awal kau sudah aku minta berbicara belak-belakan," jawab Ratu Rajapatni Gayatri dengan suara amat tenang. Pradabasu mengangguk. "Hamba tidak akan menempatkan diri mewakili keponakan hamba menuntut agar dijatuhkan hukuman kepada Kakang Gagak Bongol. Apabila bocah itu menuntut balas, mungkin hamba akan menyampaikan, biarlah ia melakukan sendiri, meski hamba yakin keponakan hamba tak mungkin bisa melakukan. Dalam kesempatan ini, hamba hanya ingin mengajukan permohonan supaya Kakang Bongol membantu mengasuh bocah itu. Syukur-syukur kalau Kakang Bongol mau mengambilnya sebagai anak. Itu permohonan hamba." Seketika ada desir aneh merampok ruang itu. Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri merasa aneh. Demikian juga dengan Mahapati Aryatada yang tua dan rambutnya telah memutih.
Tuntutan yang diajukan Pradabasu sungguh terasa janggal, sama sekali berbalikan dengan tuntutan keras yang diajukan semula, sampai-sampai harus memilih keluar, tak bergabung lagi dengan pasukan Bayangkara. Pilih menjadi seorang petani, mengerjakan sawah dan ladang di luar dinding batas kota raja. Di tempatnya duduk bersila Patih Daha Gajah Mada mengerutkan keningnya. Gajah Mada sibuk berpikir keras, berusaha mengetahui karena alasan apa Pradabasu mengajukan permohonan aneh dan ganjil macam itu. Namun Patih Daha Gajah Mada memilih diam. Gajah Mada memilih menunggu apa kata Pradabasu selanjutnya. Di tempatnya duduk bersila, Senopati Gajah Enggon merasa kakinya mulai kesemutan. Beberapa kali Gajah Enggon mencuri kesempatan mengurutnya menggunakan tangan kanannya. Sejak awal kita membicarakan keponakanmu. Siapa sebenarnya nama bocah itu, Basu? Bertanya Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Pradabasu merapatkan dua telapak tangannya. Sang Prajaka, Tuan Putri. Rajapatni mengerutkan dahi. Sang Prajaka. Pradabasu mengangguk. Nama yang bagus. Di mana bocah itu sekarang? Bocah itu tak pernah jauh-jauh dari hamba, Tuan Putri. Saat ini pun tak jauh dari hamba. Hamba menitipkan Prajaka pada seorang emban yang masih kenal baik dengan diri hamba. Ratu Gayatri tak mengalihkan pandangan matanya, amat lurus dan bahkan tak berkedip. Pandangan matanya beralih kepada Gagak Bongol. Jauh lebih berat dari hukuman mati, Gagak Bongol, berkata Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri sambil tersenyum. Akan tetapi wajah Gagak Bongol dilibas oleh bingung yang luar biasa. Gagak Bongol mengalami kesulitan menyikapi permintaan yang sama sekali tidak diduganya itu. Masih dengan pandangan macam itulah Gagak Bongol dengan perlahan mengalihkan pandangan matanya kepada Ratu Gayatri. Akan tetapi Gagak Bongol kehilangan kata-kata, tak satu kalimat pun keluar dari mulutnya. Apakah anak peninggalan Bayangkara Mahisa Kingkin itu saat ini juga kau bawa? Tanya Rajapatni Gayatri. Pradabasu yang menyembah itu mengangguk. Hamba, Tuan Putri. Prajaka saat ini berada di luar. Hamba menitipkan kepada seorang emban. Bawalah masuk, aku ingin melihat seperti apa wujudnya. Pradabasu beringsut mundur sambil merapatkan kedua telapak tangannya. Ia lakukan itu hingga pada jarak yang dirasa pantas untuk berdiri dan dilanjutkan dengan melangkah mundur. Di luar halaman, bocah remaja yang sedang bermain dengan angan-angannya segera menghamburkan melihat Pradabasu. Di ruang pergaulan yang demikian terbatas oleh keterbatasan yang dimiliki bocah remaja itu, hanya Pradabasu, orang yang dikenalnya dan merupakan satu-satunya orang yang memberinya rasa aman dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Pradabasu melambaikan tangan kepada emban gemuk yang telah menolongnya menjaga remaja itu, yang dibalas dengan cara serupa dan malah ditambahi oleh senyum yang belepotan. Memang selalu demikian sikap emban gemuk itu bila berhadapan dengan orang yang cocok di hatinya, sesuai hasrat dan angan-angannya sebagai seorang gadis yang bermimpi tentang indahnya hidup bersama dengan seorang suami. Merajut jala asmara di mahligai rumah tangga, emban gemuk yang masih gadis itu mulai cemas dengan usianya yang terus merayap, namun masih juga belum menemukan jodohnya. Pandangan mata Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri jatuh ke wajah sang Prajaka yang selalu bergayut di lengan Pradabasu.
Desir amat tajam mengombak dalam dada Gagak Bongol manakala melihat wujud raut muka anak keturunan Mahisa Kingkin yang telah mati di tangannya. Senopati Gajah Enggon berusaha untuk tak larut, sementara Patidaha Gajah Mada mangut-mangut. Sang Prajaka, Ratu Rajapatni memanggil bocah remaja yang memiliki wajah amat khas itu. Raut muka yang dengan lugas menunjukkan cacat jiwa keterbelakangannya sama sekali tidak menanggapi panggilan itu. Bocah itu mengarahkan pandangan matanya ke satu titik dan tak pernah beranjak. Tanduk sepasang menjangan yang menghiasi dinding menjadi perhatiannya. Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri amat maklum. Yang menyebabkan Pradabasu sangat terkejut adalah ketika Ratu Rajapatni turun dari dampar tempat duduknya. Melihat apa yang dilakukan Ratu Gayatri, Patih Aryatada bergegas bangkit mendampinginya. Ratu Gayatri mendekat yang ternyata menyebabkan Prajaka memandangnya dengan tatapan mata paling aneh. Pradabasu bergegas memeluk bocah remaja itu, memberikan kepadanya ketentraman. "Jangan takut," berkata Ibu Ratu Rajapatni dengan amat sejuk. Perbawa yang dimiliki Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri benar-benar luar biasa. Bahkan Pradabasu tercengang melihatnya, karena seingat Pradabasu itulah pertama kalinya sang Prajaka tidak menolak ketika seseorang berniat berakrab-akrab. Prajaka tidak menolak ketika Ibu Ratu meraih dan memeluknya, menyebabkan Pradabasu menjadi salah tingkah. Apalagi keadaan bocah itu dan pakaian yang dikenakan sangat dekil dan kotor. Baunya juga tidak enak di hidung. Dengan berdiri dan menatap Gagak Bongol, Ratu Rajapatni Gayatri mempersiapkan diri berbicara. "Pantaslah," Pradabasu mengatakan, "bocah ini tidak akan mampu mengajukan tuntutan." Aku sependapat dengan Pradabasu. Keterbelakangan Prajaka memang tidak mampu mengajukan tuntutan. Bahkan karena keterbelakangannya, Prajaka tidak akan memahami arti kematian ayah dan ibunya. Itu sebabnya amat pantas dan sepadan apabila Pradabasu mengajukan tuntutan macam itu kepada Gagak Bongol. Gagak Bongol merapatkan tangannya dan sikap menyembah. Dengan berada di puncak kebingungannya, Gagak Bongol akan berbicara, tetapi tak satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya. "Bagaimana Gagak Bongol? Kalimat balasan macam apa yang kau siapkan menjawab tuntutan yang diajukan Pradabasu? Kalau kau merasa tak mampu, dengan senang hati aku akan mewakilimu memungut bocah ini sebagai anakku." Gugup Gagak Bongol menyembah. "Hamba Tuan Putri," jawab Gagak Bongol, "apa yang menjadi permintaan Adi Pradabasu menurut hamba bukan sebuah hukuman, tetapi merupakan anugerah tiada tara. Dengan senang hati hamba akan menganggap Prajaka sebagai anak hamba. Hamba akan mengasihi Prajaka dengan sepenuh hati." "Meski keadaan bocah itu seperti itu," balas Ratu Gayatri. "Hamba Tuan Putri," jawab Gagak Bongol mantap. Senyum Ratu Gayatri belepotan. "Mengasuh sang Prajaka jauh lebih sulit daripada bertarung melawan musuh, dan Pradabasu telah berhasil melaksanakan tugas itu dengan amat baik. Kelak kita akan melihat apakah Gagak Bongol akan bisa memerankan tugasnya sebagai seorang ayah dan sekaligus ibunya atau gagal." Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tersenyum, dan ia satu-satunya yang berhasil tersenyum di ruangan itu. Aryatada tidak mampu mengalihkan pandangan dari wajah sang Prajaka, sambil berusaha keras menemukan keyakinan benarkah Gagak Bongol menganggap hal itu sebagai anugerah. Bukan pekerjaan yang gampang untuk mengasuh bocah yang memiliki cacat jiwa macam itu. Padahal Gagak Bongol benar-benar menganggapnya sebagai anugerah.
Sekian tahun Gagak Bongol dibayangi rasa bersalah. Kali ini tiba-tiba mendapat kesempatan untuk menebus kesalahan itu dengan memungut keturunan Mahisa Kingkin sebagai anak. Mesti keadaan bocah itu tidak waras, cacat pada jiwanya. Bayangkara Gagak Bongol beringsut mendekat dan memperhatikan keadaan sang Brajaka dengan lebih cermat. Yang tampak di matanya tak hanya wujud bocah itu yang memang menyedihkan, namun lebih jauh terlihat jelas betapa beratnya beban yang disangga Pradabasu dalam mengasuhnya, mengerjakan sebuah tugas yang mestinya bukan tugasnya karena orang yang memiliki kewajiban mengerjakan tugas itu telah tumpas dirampas hidupnya. Gemetar Bayangkara Gagak Bongol beringsut makin mendekat sambil menjulurkan tangannya. Gagak Bongol bermaksud berakrab-akrab dengan bocah itu. Namun yang tak diduga oleh Gagak Bongol adalah apa yang dilakukan sang Brajaka yang tiba-tiba mengayunkan tangannya mencakar wajahnya. Gagak Bongol terhenyak amat kaget. Gila, Gagak Bongol meletupkan umpatannya dalam hati. Gajah Mada terkejut. Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri tersentak. Demikian pula dengan Mahapati Aryatada. Senopati Gajah Enggon terhenyak kaku, terperangah oleh kejadian yang tak terduga itu. Gagak Bongol yang tidak menyangka hal itu akan terjadi merasakan perih di kulit wajahnya. Di antara rasa kaget dari semua yang hadir, hanya Pradabasu yang tak kaget. Pradabasu seorang yang tersenyum, amat lugas senyum yang ia umbar tanpa tedeng aling-aling. Pradabasu yang amat mengenal bagaimana perilaku keponakannya tidak kaget lagi bocah itu sanggup melakukan hal itu. Gagak Bongol merasa kebenaran apa yang dikatakan oleh Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri. Setidaknya demikian Gagak Bongol mendadak merasa bertempur melawan musuh mungkin jauh lebih mudah dari upaya menguasai bocah itu. Bekas Bayangkara Pradabasu yang merasakan bagaimana sulitnya mewarisi tugas yang ditinggalkan mendiang adik kandung dan sahabat akrabnya tentu tak akan bisa melupakan hari-hari yang amat sulit itu. Brajaka memiliki cacat jiwa, lasak dan terus bergerak. Ada kalanya ia berbicara seperti burung tanpa henti, tetapi juga bisa membeku seperti batu, bergantung bagaimana suasana warna hatinya. Jika hatinya sedang tidak tenang, Brajaka tidak mengenal rasa sakit dengan kecenderungan melukai diri sendiri. Dalam menghadapi sakit, sang Brajaka tak pernah menangis, seolah mati rasa terhadap rasa sakit dalam bentuk apapun. Luka berdarah tak menyebabkan bocah itu menangis. Raut muka sang Brajaka bahkan dengan lugas menunjukkan bagaimana ia terheran-heran melihat munculnya benda cair berwarna merah dari tubuhnya. Rasa heran itu bahkan berujung pada niat untuk melukai lagi. Maka betapa pontang-panting Pradabasu mencegah niat bocah remaja itu dan berusaha meyakinkan apa yang ia lakukan itu sangat berbahaya. Benar kata Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri, mengasuh Brajaka bisa lebih sulit daripada bertempur di medan perang. Mengasuh sang Brajaka jauh lebih sulit daripada melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bayangkara. Jenis pekerjaan berat itu mestinya tak perlu ada jika orang tua kandungnya masih hidup. Kasih sayang yang tulus dan hanya bisa diberikan orang tua kandung merupakan jawaban terhadap keadaan cacat jiwa itu. Akan tetapi Gagak Bongol memang telah berketetapan hati akan menebus kesalahannya. Apabila benar Pradabasu akan menyerahkan bocah itu, Gagak Bongol merasa telah siap lahir dan batin menerimanya. Tak jelas apa sebenarnya yang mengusik benak sang Brajaka. Remaja itu mengeram, matanya jelalatan liar, dan memeluk leher Pradabasu dengan sangat erat. Pradabasu berusaha keras menenangkannya. Hanya pelukan yang diberikan Pradabasu
yang merupakan obat paling mujarab menenangkan remaja itu, karena hanya sejenak kemudian terbukti sang prajaka kembali tenang. Tuan Putri, Pradabasu memecah keheningan sambil merapatkan masing-masing telapak tangannya dalam sikap menyembah. Ratu Rajapatni Bhiksuni yang kembali duduk memberinya kesempatan untuk berbicara melalui isyarat tangannya. Hamba merasa keperluan hamba menghadap kali ini telah terwadahi. Oleh karena itu, hamba mohon izin meninggalkan pertemuan ini, berkata Pradabasu. Dari tempat duduknya, Patidaha Gajah Mada merasa desir tajam merayapi permukaan jantungnya. Patidaha Gajah Mada benar-benar tidak mengira Pradabasu bersungguh-sungguh dengan niatnya menyerahkan prajaka kepada Gagak Bongol. Demikian juga Mahapati Amangkubumi Aryatada menyimpan perasaan serupa dengan Gajah Mada. Untuk beberapa saat, Ratu Bhiksuni Gayatri terdiam tak berbicara. Dengan berpamitan seperti itu, Pradabasu benar-benar mengabaikan tawaran yang ia berikan untuk kembali bergabung dan mengabdi menjadi bagian dari pasukan yang pernah ditinggalkannya, Bayangkara. Di tempat duduknya, Gagak Bongol kebingungan dalam upaya menerka bagaimana warna hati Pradabasu yang sebenarnya ketika semua yang hadir di ruangan itu merasa persoalan yang diajukan Gagak Bongol masih belum tuntas. Sikap Ratu Gayatri tak kalah mengagetkan. Ratu Gayatri tersenyum dan malah mengangguk. Silahkan Pradabasu, aku izinkan kau meninggalkan tempat ini, jawab Ratu Gayatri. Aryatada, Patidaha Gajah Mada, Senopati Gajah Enggon, dan Bayangkara Gagak Bongol sendiri semua dilibas pesona sihir saat sebelum Bringsut meninggalkan ruang pertemuan itu. Pradabasu menyempatkan memeluk sang prajaka. Dipeluknya bocah itu dengan erat, dibusainya kepala prajaka dengan penuh penghayatan dan perasaan. Terlihat sangat lugas betapa sebenarnya Pradabasu mengalami kesulitan berpisah dari keponakannya. Merinding Gajah Mada melihat bocah remaja bernama Prajaka itu kebingungan dan agaknya dililit cemas yang luar biasa, bakal berpisah dari orang yang selama ini memberikan cinta dan perlindungan kepadanya. Akhirnya Pradabasu merasa telah tiba waktunya melepas pelukan Prajaka. Tanpa banyak bicara dan dengan wajah yang membeku, Pradabasu beringsut mundur menuju pintu. Setelah menyembah diarahkan kepada Ratu Gayatri, Pradabasu berdiri dan membuka pintu. Ketika Pradabasu telah berada di luar adalah bersamaan dengan suara meraung yang amat dikenali. Seperti binatang, Prajaka melolong meneriakkan kecemasannya. Sang Prajaka yang tiba-tiba tak mampu berpikir didorong oleh rasa cemas terhalang oleh pintu yang tertutup. Sebuah pintu yang tebal yang ia tidak tahu bagaimana cara membukanya. Namun Pradabasu memang telah bulat dengan rencana yang telah dirancang. Untuk sebuah tugas yang ia bebankan di pundak sendiri, Pradabasu membutuhkan keleluasaan gerak sambil memberi pelajaran kepada Gagak Bongol. Menghadapi musuh di medan pertarungan memang jauh lebih mudah daripada menghadapi sang Prajaka. Pradabasu yakin Gagak Bongol tidak akan mampu menghadapi bocah itu. Saat Pradabasu menyusur lorong di samping kanan, emban bertubuh gemuk yang telah menolong menjaga Prajaka menghadangnya. "Mana bocah itu?" bertanya emban itu. "Kau tak perlu repot lagi," Pradabasu menjawab. "Aku telah menitipkan kepada orang yang tepat." Emban itu mencuatkan alisnya. Wajahnya agak janggal karena perempuan itu sebenarnya tak memiliki alis. Rambut alisnya hanya beberapa helai saja. "Siapa orang yang tepat itu?" tanya emban gemuk itu. "Gagak Bongol." Emban itu terkejut. "Gagak Bongol?" ulangnya. "Iya, kenapa?"
Balas Pradabasu,